Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will explain about the syllabus of senior high school grade 11. But before that, let's introduce our group first. My name is Ella Rumpiana and my friend Erda Yubetianti, Lulu Imama Akfarah, and Dwi Damayanti. Let's start our presentation. Di sini ada silabus. Dalam silabus ada kompetensi inti KI1 yang berisi tentang spiritual, yaitu siswa dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, dan pada KI2 terdapat aspek karakter building atau sikap sosial. Siswa mampu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun internasional. Pada KI3 itu tentang aspek pengetahuan, siswa mampu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Dan pada KI4 tentang keterampilan, diharapkan siswa mampu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Okay, next presentation will be present by Dwi Damayanti. Okay, I will explain about basic competence. The first is 3.1, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan should, can. And then 4.1, menyusun interaksi transaksional lisan dan tulis, pendek dan sederhana, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar. Untuk materi pembelajaran, yang pertama ada fungsi sosial, menjaga hubungan interpersonal dengan guru, teman, dan orang lain. Struktur teks, memulai dan menanggapi. Unsur kebahasaan, ungkapan yang menunjukkan saran dan tawaran dengan model should dan can. Nomina singular dan plural dengan atau tanpa the, this, those, my, their, dan lain sebagainya. Serta ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulis tangan. Topik pada materi pembelajarannya adalah situasi yang memungkinkan pemberian saran dan tawaran melakukan tindakan yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat di KI. Kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada menyimak, membaca, dan menirukan guru, membaca beberapa teks pendek berisi saran dan tawaran dengan ucapan dan tekanan kata yang benar. Menanyakan hal-hal yang tidak diketahui atau berbeda. Menentukan modal yang tepat untuk diisikan ke dalam kalimat rumpang. Diberikan beberapa situasi,
membuat beberapa saran dan tawaran yang sesuai secara tertulis, kemudian dibacakan ke kelas, melakukan pengamatan di lingkungan sekolah dan sekitarnya untuk membuat serangkaian saran dan tawaran untuk memperbaikinya. Yang terakhir ada melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajarnya. Oke, the next slide please. 3.2 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran, sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan, I think, I suppose, in my opinion. 4.2 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Materi pembelajaran, yang pertama fungsi sosial, menjaga hubungan interpersonal dengan guru, teman, dan orang lain. Struktur teks, memulai dan menanggapi. Unsur kebahasaan, ungkapan menyatakan pendapat I think, I suppose, in my opinion. Nomina singular dan plural dengan atau tanpa the, this, those, my, their, dan lain sebagainya. Serta ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulis tangan. Topiknya adalah situasi yang memungkinkan munculnya pernyataan tentang pendapat dan pikiran yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat di KI. Kemudian kegiatan pembelajaran yang pertama adalah menyaksikan atau menyimak beberapa interaksi dalam media visual yang melibatkan pernyataan pendapat dan pikiran, mengidentifikasi dan menyebutkan situasi yang memunculkan pernyataan pendapat dan pikiran, serta menyebutkan pernyataan yang dimaksud. Bertanya dan mempertanyakan tentang hal-hal yang tidak diketahui. Diberikan beberapa situasi, peserta didik menyatakan pendapat dan pikirannya. Kemudian dibacakan ke kelas. Melakukan pengamatan di lingkungan daerahnya, kemudian menyatakan pendapat dan pikiran terkait dengan upaya menjaga, memelihara, dan memperbaikinya. Yang terakhir ada melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajar. 3.3 membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk undangan resmi. 4.3 teks undangan resmi. 4.3.1 menangkap makna secara. Next please. Slide sebelumnya, Sel. Secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk undangan resmi, lisan, dan tulis. Terkait kegiatan sekolah atau tempat kerja. 4.2 menyusun teks khusus dalam bentuk undangan resmi, lisan, dan tulis terkait kegiatan sekolah atau tempat kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Topiknya adalah acara formal yang terkait dengan sekolah, rumah, dan masyarakat yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat di KI. Kemudian multimedia, layout yang membuat tampilan teks lebih menarik. Adapun kegiatan pembelajarannya dilaksanakan dan kemudian membuat undangan resminya. Menempelkan undangan di dinding kelas dan bertanya jawab dengan pembaca yang datang membacanya, serta melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajar. Okay, the next slide will be presented by Erda. Okay, thank you, Dee. Kompetensi dasar di poin 3.4 sampai
4.42 yaitu mengenai tentang teks eksposisi analitis tertulis maupun lisan, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks eksposisi analitis, lalu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks eksposisi analitis lisan, lalu menyusun teks eksposisi analitis dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Lalu materialnya yaitu material pembelajaran. Social function terdiri dari menyatakan pendapat mempengaruhi dengan argumentasi analitis. Struktur teks mencangkup pendapat atau pandangan, argumentasi secara analitis, dan kesimpulan. Unsur kebahasaan, ungkapan seperti I believe, I think, adverbia, first, second, third, dan lain sebagainya. Kata sambung seperti therefore, consequently, dan yang lain. Lalu nomina singular dan plural dengan atau tanpa the, this, those, my, their, dan sebagainya. Lalu ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulis tangan. Topiknya sendiri yaitu mengenai isu-isu aktual yang perlu dibahas yang menumbuhkan perilaku yang termuat di KI. Aktivitas pembelajarannya diantaranya membaca 2 tes eksposisi, lalu mencermati 1 tabel, dan menganalisis unsur-unsur eksposisi dan bertanya jawab. Mencermati kalimat yang acak, lalu menyusunnya kembali menjadi teks eksposisi analitis yang koheren. Lalu membacakan teks eksposisi di depan kelas dengan suara yang lantang. Membuat teks eksposisi menyatakan pandangannya tentang satu hal di sekolah, desa, atau kotanya. Lalu menempelkan teks tersebut di dinding kelas. Lalu bertanya jawab dengan pembaca. Dan yang terakhir melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajarnya. Lalu di poin 3.5 menerapkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi. Next slide please. Transaksional lisan maupun tulisan yang melibatkan tindakan memberi terkait keadaan, tindakan, atau kegiatan kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya dalam teks ilmiah sesuai dengan konteks penggunaannya. Dengan memperhatikan passive voice, lalu menyusun teks interaksi transaksional lisan maupun tulisan dengan memperhatikan ketiga aspek tersebut. Lalu membedakan fungsi sosial structure teks dan unsur kebahasaan beberapa teks usul dalam bentuk surat pribadi. Untuk materi pembelajarannya terdiri dari fungsi sosial, struktur teks yaitu berupa memulai, menanggapi secara spontan, lalu unsur kebahasaan, kalimat deklaratif dan interrogatif dalam passive voice, preposisi be, nomina singular dan plural dengan atau tanpa the, this, those, my, their, dan sebagainya. Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, dan tanda baca, dan tulisan tangan. Untuk topiknya sendiri yaitu mengenai benda, binatang, dan tumbuh-tumbuhan yang menumbuhkan perilaku yang termuat di KI. Kegiatan pembelajarannya yaitu membacakan teks deskripsi setiap produk budaya secara lisan di depan kelas. Dengan memperhatikan ucapan dan tekanannya benar, lalu melengkapi teks suatu produk yang kata kerjanya banyak yang dihilangkan dengan kata kerja yang makna tepat berbentuk pasif dengan grammar dan ejaan yang benar. Membacakan deskripsi setiap produk budaya yang sudah lengkap di depan kelas secara bermakna dengan ucapan dan tekanannya benar. Dan yang terakhir adalah melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajarnya. Okay, I think enough for me. And the next presentation will be presented by Lulu. Okay, thank you.
now I want to present about maaf. Sheila. Yang mana sih? Itu kan? Halo, Sheila. Okay, and the next is 3.7. Di mana 3.7 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, baik lisan dan tulisan, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang selanjutnya yaitu KD 4.7, di mana KD 4.7 itu menyusun teks interaksi transaksional baik lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Untuk materi pembelajarannya, yang pertama adalah fungsi sosial, di mana fungsi sosial ini menjelaskan, memberi alasan, dan mensyukuri. Yang kedua yaitu struktur teks, meliputi memulai dan menanggapi. Dan yang ketiga yaitu unsur kebahasaannya, meliputi kata yang menyatakan hubungan sebab akibat, seperti because of, due to, bla bla bla, and thanks to, bla bla bla. And the next is nominal singular dan plural dengan atau tanpa because, the, this, those, my, their, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, dan baca, tanda baca, dan tulisan tangan. Yang selanjutnya yaitu topiknya, dan untuk topiknya bisa menggunakan dengan keadaan, perbuatan, tindakan di sekolah, baik ataupun rumah dan sekitarnya, yang layak dibahas melalui sebab akibat yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat di dalam KI. Untuk pembelajaran, dan yang selanjutnya yaitu yang pertama, menyaksikan atau menyimak beberapa interaksi dalam media visual ataupun video yang melibatkan pernyataan sebab akibat. Yang kedua adalah mengidentifikasi akibat dan menyebutkan pernyataan yang dimaksud. Yang ketiga, bertanya dan mempertanyakan tentang hal-hal yang tidak diketahui atau berbeda. Yang selanjutnya yaitu diberikan beberapa situasi berserta menulis teks pendek dibacakan ke kelas. Yang selanjutnya, melakukan pengamatan di lingkungan daerahnya dan sekitarnya, kemudian membuat beberapa pandangan yang melibatkan sebab akibat terkait dalam upaya menjaga, memelihara, dan memperbaikinya. Yang terakhir adalah melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajarnya. Untuk metode pendekatannya bisa menggunakan scientific ataupun metode discovery learning atau bisa juga dengan PBL. Selanjutnya ada KD 3.8. Bisa diganti slide-nya, Sela. Selanjutnya yaitu KD 4.8. Yang pertama yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait penulisan dan tulisan terkait gejala alam ataupun sosial yang tercangkup dalam mata pelajaran lain di kelas 11. Untuk
Struktur teksnya dapat menyangkut fenomena, identitas gejala, dan rangkaian penjelasannya. Untuk unsur kebahasanya ada adverb, first, dan following and finally. Yang selanjutnya yaitu hubungan sebab akibat. Yang ketiga yaitu kalimat pasif. Yang keempat ada ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Yang terakhir adalah topik. Untuk topiknya bisa menggunakan benda-benda non-manusia seperti air, penguapan hujan, dengan paparan yang menumbuhkan perilaku yang termuat dalam kompetensi inti. Untuk kegiatan pembelajarannya bisa menggunakan alat analisis, mengidentifikasi bagian-bagian struktur teks, baik report, dan mengamati cara penggunaannya seperti yang dicontohkan nanti. Yang kedua yaitu bertanya jawab tentang beberapa teks lain dengan topik yang berbeda. Yang ketiga mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk membuat teks-teks tentang fenomena alam, baik pendek dan sederhana. Yang keempat adalah menempelkan teks masing-masing di dinding kelas untuk dibaca temannya. Selanjutnya yaitu mempresentasikan teksnya kepada teman-teman yang datang untuk membaca. Selanjutnya yaitu melakukan langkah yang sama dengan topik fenomena sosial. Dan yang terakhir yaitu melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajarnya. Selanjutnya ada KD 3.9, di mana KD 3.9 itu menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja di SMA, MA, SMK, atau sederajat. Dan ada juga KD 4.9, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial dan unsur SMA, MA, ataupun SMK. Untuk materi pembelajarannya, meliputi fungsi sosial, di mana fungsi sosial itu mengembangkan nilai-nilai kehidupan dan karakter yang positif. Selanjutnya yaitu unsur lirik lagu. Yang kedua adalah ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Untuk topiknya bisa dengan menggunakan hal-hal yang dapat memberikan keteladanan dan menumbuhkan perilaku yang termuat di dalam KI. Untuk kegiatan pembelajarannya, yang pertama bisa menggunakan membahas hal-hal yang terkait dengan tema lagu yang liriknya akan dibacakan nanti, dan yang kedua adalah membaca dan mencermati isi lirik lagu terkait dengan pembahasan sebelumnya. Yang ketiga, menyimak dan menirukan guru membaca lirik lagu secara bermakna. Yang keempat, menyebutkan bagian-bagian yang terkait dengan pesan dan pesan tertentu. Selanjutnya yaitu membahas pemilihan kata terkait dengan tema lagu. Dan yang terakhir yaitu bisa melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajarnya. Untuk metode dan pendekatannya bisa menggunakan saintifik dan metodenya bisa menggunakan audiolingual method. Saya kira cukup presentasi dari saya kembalikan lagi ke Sela. Okay, I think enough for our presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.